gimana kabarnya? Nah, di era pandemi ini, meskipun kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah, tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap terus semangat. Oke? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan wawancara virtual dengan seorang apoteker. Apoteker ini bekerja di industri kosmetik. Nah, pasti penasaran kan seperti apa? Yuk kita langsung kenalan dengan apotekernya. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pamula Herudin, biasa dipanggil dengan nama Rizky. Baik Pak, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa nama industri kosmetik tempat Bapak bekerja? Saya kerjanya di PT Prapta Rekayasa Buana sebagai apoteker penanggung jawab teknis, dan juga di Prapta Cipta Pesona saya sebagai kepala pabrik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Produk merek apa yang Bapak buat di industri kosmetik Bapak bekerja? Nah gini, saya itu industri, tapi saya itu fokusnya ke produksinya aja. Jadi ada merek-merek yang saya punya tim khusus untuk memasarkan, tapi ada juga merek-merek yang saya menunjuk satu distributor utama untuk memasarkan. Nah, contohnya produk yang kita pasarkan sendiri seperti Shizuka Kirai Skin. Itu memang kita ambil tema Jepang, makanya semua nama-nama produknya itu bertemakan Jepang. Itu produk yang kami kelola sendiri. Oh, seperti itu ya Pak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Bapak bekerja sebagai apoteker di bidang industri kosmetik? Intinya satu sih, punya ijazah apoteker. Enggak sih, itu syarat administrasi. Tapi kalau secara syarat kompetensi, teman-teman perlu teman-teman ketahui adalah dasar dari farmasetika. Karena kosmetika itu umumnya garis besarnya adalah semisolida. Jadi ketika teman-teman pemahaman semisolidanya baik ataupun pemahaman farmasetikanya baik, itu teman-teman sudah punya dasar untuk bekerja di industri kosmetika. Tapi kalaupun tidak ada, teman-teman merasa kesulitan tapi memiliki minat di industri kosmetika, teman-teman tetap bisa bekerja di industri kosmetika. Karena yang namanya tempat kerja itu kita harus belajar lagi sendiri, mencari tahu lagi sendiri. Tidak banyak juga sebetulnya yang diajarkan di tempat kuliah yang bisa langsung dipakai di tempat kerja. Tetap sesuai dengan prinsipnya 7 Stars Pharmacist, yaitu long life learner. Kita harus belajar mengupgrade pengetahuan kita secara terus-menerus. Baik, insya Allah Pak akan selalu kami ingat. Nah, barangkali buat teman-teman nih yang nantinya pengen bekerja seperti Pak Rizky, bisa diingat ya tadi cara menjadi apoteker di industri kosmetik itu seperti apa. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak. Tugas apoteker di industri kosmetik itu seperti apa ya, kalau boleh tahu? Diberikan sedikit gambaran mungkin bagi teman-teman supaya nanti ada sedikit pencerahan gitu ya. Karena kalau yang saya ceritakan ya sebagai apoteker penanggung jawab ya. Karena kalau sebagai kepala pabrik saya bekerjanya sebagai bukan sebagai apoteker. Nah, yang sebagai apoteker ini begini, di industri kosmetik itu syarat apotekernya hanya satu. Jadi kebetulan untuk saat ini saya hanya ada berdua apotekernya. Saya ini mengkoordinir tim-tim saya yang berada di bawah saya. Karena saya penanggung jawab teknis, saya memastikan semua produk-produk tersebut dibuat sesuai dengan CPKB atau cara produksi kosmetik yang baik. Kemudian saya juga memperhatikan proses-prosesnya dari mulai higienis sama sanitasinya, kemudian pemastian mutunya, quality controlnya, sampai rilis produknya. Selain itu, saya juga mengurus R&D-nya. Meskipun untuk teknikalnya ada lagi di bawahnya, tetapi konsep formulanya, konsep produknya itu saya yang buat. Kemudian saya juga mengurusi perizinan, karena izin produksinya itu diberikan kepada saya.
selaku apoteker, bukan kepada owner, bukan kepada direkturnya. Oleh karena itu, saya juga yang bertanggung jawab terhadap izin dari produksi kosmetik tersebut. Nah, gimana teman-teman, tadi udah ada sedikit gambaran ya terkait tugas apoteker di bidang industri kosmetik. Baik Pak, kalau begitu kita ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh tahu, Bapak sendiri di industri kosmetik ini bekerja di bidang apa? Apakah bidang pemastian mutu, produksi, atau pengawasan mutu? Saya sebagai apoteker penanggung jawab teknis. Jadi apoteker penanggung jawab teknis itu dia bertanggung jawab terhadap seluruh proses dari mulai bahan baku datang, kemudian penimbangan, mixing, filling, packaging primer, sekunder, tersier, sampai rilis produknya. Jadi seluruh proses di dalam pembuatan kosmetik itu berada di bawah tanggung jawab saya selaku apotekernya, karena saya apoteker penanggung jawabnya di situ. Tetapi selain itu saya juga fungsi-fungsi bertanggung jawab di fungsi-fungsi lain yang sudah saya jelaskan di pertanyaan sebelumnya tadi. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman, Pak Rizky ini bekerja di bagian apoteker penanggung jawab dan kepala pabrik. Wah, sangat menarik ya tentunya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Kenapa di industri kosmetik itu hanya membutuhkan kurang-kurangnya satu apoteker? Nah, itu satu apoteker itu mencangkup kepala produksi, kepala QA, kepala QC, atau seperti apa, Pak? Industri kosmetik apotekernya yang wajib hanya satu, tetapi untuk obat apotekernya harus 3. Pertama, karena manajemen risikonya. Risiko yang dihasilkan dari produk kosmetik itu lebih kecil dibandingkan risiko yang dihasilkan produk obat. Nah, yang kedua, kompleksitas dari produksinya juga. Kemudian spesifikasi dari bahan bakunya juga itu sangat berbeda. Nah, kembali pertanyaannya, satu itu hanya syarat. Jadi kalau 2 bagaimana? Kalau 3 bagaimana? Oh, lebih baik gitu kan. Seperti saat ini saya di perusahaan kami itu sudah ada 2 apoteker. Saya fokus mengurusi urusan internal seperti manajerial, produksi dan lain-lain. Rekan saya fokus mengurusi perizinan, dari mulai perizinan produk seperti mengurus izin edar BPOM gitu kan. Kemudian dia sebagai auditor internal juga untuk mengawasi kinerja saya, kemudian untuk mengurusi perizinan pabrik, perpanjangan pabrik juga ke Badan POM, seperti itu. Tetapi apabila pekerjaannya mencakup semua, apabila hanya satu orang, tentu harus mencakup QC dan QA. Kalau kepala pabrik tidak harus. Tidak harus kepala pabrik, tapi yang lebih baik itu di QA ataupun di QC, dengan catatan apoteker penanggung jawab, kalau dia sebagai apoteker dan sebagai penanggung jawab tidak boleh bekerja sebagai QC. Tetapi kalau dia sebagai apoteker saja boleh bekerja sebagai QC, seperti itu. Jadi harus check and balance-nya harus berbeda antara yang membuat produk dengan yang mengontrol kualitas produknya, seperti itu. Ternyata seperti itu ya penjelasannya teman-teman. Gimana nih, sudah terjawabkan pertanyaannya? Selanjutnya, bagaimana dengan posisi pekerjaan antara lulusan SMF, sarjana farmasi, dan apoteker ketika bekerja di bidang industri kosmetik? Lulusan SMF, jadi gini, sekarang kan memang lulusan SMF kategorinya sebagai ATK ya, sebagai asisten tenaga kefarmasian. Kemudian untuk sarjana farmasi ataupun D3 sebagai tenaga teknis kefarmasian, dan juga apoteker. Perbedaannya adalah di tingkat tanggung jawabnya. Untuk SMF itu hanya boleh bekerja sebagai operator, jadi operator mesin. Jadi dia tuh tidak hanya bekerja sesuai dengan instruksi step by stepnya saja. Tidak boleh melakukan improve, tidak boleh mengambil kebijakan, tidak boleh mengambil sikap, hanya melaksanakan prosedur yang sudah ditetapkan dalam sebuah POB atau prosedur operasional baku.
ketika ada masalah dia menghentikan prosesnya dan melaporkan kepada atasannya, seperti itu. Untuk lulusan D3 farmasi atau S1 farmasi selaku tenaga teknis kefarmasian, dia bisa bekerja sebagai QC ataupun QA ataupun R&D. Bedanya lulusan SMF juga bisa sebagai R&D, tetapi dia hanya sebagai teknikalnya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita sudah merumuskan suatu formula dosis bahan A berapa, dosis bahan B berapa sampai 100%. Nah, lulusan SMF itu hanya di tingkat meraciknya saja, membuatnya saja, melakukannya saja. Tetapi untuk lulusan D3 dan S1 farmasi, dia sudah boleh melakukan variasi-variasi, atau ketika hasilnya masih kurang memuaskan, dia boleh melakukan variasi-variasi. Sama seperti halnya pada QA dan QC. Lulusan D3 ataupun sarjana boleh memberikan keputusan apakah produk tersebut reject ataupun release, seperti itu. Nah, bedanya apoteker itu dia penentu utama kebijakan, atau kebijakan final itu harus ada di tangan apoteker. Dan kalaupun ada masalah, biasanya ke yang lulusan D3 farmasi ataupun sarjana farmasi dulu, kemudian ketika masalahnya cukup berat ataupun tidak bisa ditangani, baru apoteker turun tangan di situ. Jadi lebih ke arah wewenang pekerjaan dan juga kewajiban yang didapat, yang harus dipenuhi pada setiap jenis pekerjaannya. Nah, jadi itu ya letak perbedaannya. Semoga kedepannya kita bisa mengambil ilmu dari Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja sih tantangan yang Bapak alami di bidang kosmetik ini? Pertama itu karena saya laki-laki ya. Jadi pertama itu karena saya laki-laki, tantangannya adalah bagaimana saya harus ikut merasakan hasil produksi dari pabrik kami. Kalau sebatas sabun muka, sabun badan, lotion, atau sunblock itu masih oke lah. Kita juga masih sebagai laki-laki tidak bakal memakainya. Tapi kalau sudah produksi lipstick, lip cream gitu kan, eyeshadow, blush on, ataupun peralatan-peralatan dekoratif lainnya, foundation, CC cream, nah itu saya agak gimana gitu ya. Karena itulah fungsi tadi rekan-rekan saya yang teman-teman saya yang lain gitu kan. Saya ngerti formulanya bagaimana membuat lipstick, lip cream tadi, blush on, saya paham formulanya, tapi waktu ingin mencoba ke sendiri tuh agak bertentangan gitu dengan hati nurani saya. Tapi itu guyon lah. Tapi untuk secara profesionalisme, tantangannya adalah kosmetik ini perkembangannya sangat pesat. Karena kalau teman-teman cek di webnya Badan POM, buka saja cek bpom.pom.go.id. Di sana ada yang namanya suatu diagram jumlah produk yang diizinkan oleh Badan POM. Teman-teman lihat perbandingannya kosmetik dengan jenis produk farmasi lainnya. Kosmetik itu sangat banyak. Oleh karena itu tantangannya kita harus bisa bersaing, menghasilkan produk-produk unggulan, menghasilkan produk-produk yang memiliki ciri khas, sehingga produk kita lah yang nanti akan dipilih oleh konsumen gitu. Dan juga perkembangan bahan bakunya pun dan formula sangat cepat sekali. Jadi kita harus secara terus-menerus melakukan riset agar menghasilkan produk yang sesuai dengan keinginan pasar, seperti itu. Nah, tantangan ini jangan jadikan alasan ya teman-teman untuk kita patah semangat, namun jadikan pemicu untuk kita agar dapat menjadi bagian dari industri kosmetik seperti Pak Rizky. Selanjutnya beralih pertanyaan mengenai umum kefarmasian, Pak. Bagaimana menurut Bapak regulasi tenaga kefarmasian Indonesia saat ini? Sejujurnya yang banyak merasakan langsung terkait regulasi tersebut adalah teman-teman yang di klinis dan di komunitas. Untuk saya pribadi yang bekerja di industri sebetulnya tidak terlalu terkena dampaknya gitu. Tapi ketika ditanya tanggapannya, saya selaku apoteker ingin profesi saya ini lebih dikenal oleh masyarakat, ingin profesi saya ini lebih dihargai dan diperhitungkan.
Apalagi sekarang sudah muncul yang namanya rancangan undang-undang pengawasan obat dan makanan gitu, atau WASPOM. Di situ wewenang apoteker sangat dibatasi sekali gitu. Kalau dulu kita masih boleh memberikan obat-obat keras dengan dasar swamedikasi. Dengan adanya rancangan undang-undang tersebut, teman-teman profesi saya yang berada di apotek khususnya semakin terbatas ruang lingkupnya. Itu sih mungkin tanggapan saya terkait tenaga kefarmasian di Indonesia ini. Pertanyaan selanjutnya masih mengenai regulasi. Bagaimana harapan Bapak mengenai regulasi tenaga kefarmasian saat ini agar mendapat payung hukum yang tegak untuk berlindung? Yang pasti dirubah dari diri kita sendiri dulu. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu punya kompetensi. Mas teman-teman masih ingat ketika IDI melakukan sebuah protes, semuanya seragam, semuanya kompak dan sangat diperhitungkan oleh pemerintah. Kemudian teman-teman perawat yang memperjuangkan undang-undang keperawatannya sehingga saat ini sudah lolos. Itu karena apa? Karena mereka sangat mencintai profesinya, kemudian kompetensi mereka sangat diakui, sehingga ketika keberadaan mereka pada posisi tersebut tidak ada, sangat mengganggu suatu sistem pada posisi tersebut. Nah, saat ini fungsi apoteker di industri itu sudah sangat diperhitungkan, terlebih didukung oleh adanya regulasi industri kosmetik harus memiliki satu orang apoteker gitu kan. Tapi untuk teman-teman di klinis dan komunitas itu yang lebih saya lihat, karena saya berpendapat ini sebagai orang luar ya, karena saya tidak langsung bersentuhan. Teman-teman di sanalah lebih banyak tantangannya, karena lebih banyak bertemu dengan pasien, lebih banyak bertemu dengan teman sejawat lain gitu. Tetapi untuk saya di industri kosmetik, peran apoteker itu sangat sentral, peran kami sangat dibutuhkan, dan posisi kami apabila kami tidak ada itu sangat berpengaruh terhadap jalan atau tidaknya suatu industri, khususnya saya industri kosmetik ini. Kita semua berharap untuk bisa mendapat payung hukum yang pasti untuk masa depan farmasian di Indonesia. Pertanyaan terakhir ya Pak, apa kesan Bapak selama Bapak bekerja di industri kosmetik? Dan apa pesan Bapak untuk calon apoteker di masa yang akan datang? Kesannya seru sekali, karena memang dari dulu saya sih di antara bahan alam, analisis, kemudian farmakologi dan farmasetika, memang saya paling senang farmasetika. Jadi saya itu senang menemukan sesuatu, senang menghasilkan solusi dari suatu masalah gitu kan. Jadi ketika saya menemukan masalah-masalah di pabrik, di industri, kemudian masalah-masalah di formula, itu memang membuat saya pusing. Tapi rasa pusing tadi itu ketika sudah selesai didapatkan solusinya, itu akan membuat saya bahagia gitu. Pesannya kepada apoteker yang di masa akan datang ataupun yang saat ini masih menjalankan studi apotekernya, tetap semangat, jangan pantang menyerah. Pantang menyerah, jangan lupa untuk pantang menyerah, karena kehidupan di dunia kerja itu sangat jauh berbeda dengan apa yang teman-teman rasakan pada dunia kampus. Dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya pada dunia kampus, terutama ilmu tentang cara berpikir kritis. Maksudnya apa? Ketika teman-teman memiliki daya kemampuan berpikir kritis tadi, ketika menghadapi masalah, teman-teman akan tahu bagaimana solusinya. Meskipun sebetulnya hal itu belum dipelajari pada saat di kampus, tapi teman-teman bisa mencari tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Dan tetaplah memiliki daya ingin tahu yang sangat baik dan sangat tinggi, karena ketika teman-teman sudah merasa cukup, disitulah awal mula kemandekan atau kemunduran potensi dari teman-teman semua. Jangan lupa untuk tetap merasa ingin tahu, sehingga selalu merasa bodoh, selalu haus akan ilmu.
sehingga pengetahuan teman-teman akan terus terupgrade sekian lama, sekian waktu seiring dengan berjalannya waktu, dan teman-teman akan menjadi seorang profesional yang sangat diperhitungkan ke depannya dimanapun teman-teman berada. Tidak harus di industri kosmetik, tidak harus di industri farmasi, tidak harus dimanapun, yang pasti tetap di lingkup farmasi tetaplah perjuangkan profesi kita ini. Tunjukkan kepada profesi luar, tunjukkan kepada masyarakat luas bahwa kompetensi kita ini perlu diperhitungkan. Bahwa kalau tidak ada kita di posisi saat ini, semua proses akan berjalan dengan tidak selayaknya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada wawancara kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekian perbincangan kita kali ini dengan Bapak Rizky. Terima kasih kepada Bapak Apoteker Rizky yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi ilmunya kepada kami semua mengenai peranan apoteker di industri kosmetik. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kita ya teman-teman, khususnya untuk kami dari kelompok 1 dan umumnya untuk kalian semua. Stay healthy dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Oke? Bila topik lainnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.